Berlatar pada tahun 2011, kita diperkenalkan dengan tokoh utama pada film ini, yaitu Kapten Mitch Nelson yang merupakan seorang pasukan khusus Amerika, yang pada pagi itu istri Mitch Nelson disibukkan dengan pekerjaan rumah, sedangkan Nelson sendiri sibuk membantu anaknya yang akan pergi ke sekolah, hingga Kapten Nelson dikejutkan dengan berita yang muncul di TV. Melihat kejadian tersebut memicu Nelson untuk ke kantor dan meminta untuk dikirim ke Afghanistan untuk membalas dendam, yang permintaan itu lalu ditolak oleh atasannya dikarenakan Nelson sendiri sudah membubarkan timnya dan mengajukan surat pindah ke kantor wilayah Nevada. Kurang puas dengan jawaban sang atasan, Nelson pun menemui rekan satu timnya yaitu Boris Dandil, di mana Nelson meminta Boris untuk membujuk sang atasan agar diperbolehkan tim yang dikomandoi Nelson untuk bertugas ke Afghanistan. Di ruang atasan, Boris pun merobek surat pengunduran Nelson, yang mana sang atasan sendiri masih kekeh dengan pendiriannya dikarenakan selain Nelson sudah membubarkan timnya, Nelson merupakan satu-satunya kapten yang belum pernah terjun ke situasi peperangan secara langsung. Mendengar hal tersebut, Boris pun kembali meyakinkan atasannya bahwa Kapten Nelson lah yang satu-satunya orang yang sangat menguasai wilayah tersebut, yang apabila dia diterjunkan pada misi kali ini, Boris yakin presentase keberhasilan tim Nelson pada misi kali ini mendekati sempurna. Tentunya siapa yang tidak berat ditinggalkan orang terkasih pergi ke medan pertempuran. Boris pun harus mendapatkan raut wajah murung dari sang istri di ujung kepergiannya ke Afghanistan. Hal itu juga dirasakan oleh Nelson, di mana sang istrinya sendiri meminta Nelson untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan pulang dengan keadaan selamat. Uzbekistan sendiri menjadi tempat landing tim Nelson, yang di sana sudah ada markas darurat yang akan digunakan tim Nelson untuk bersiap dan menyusun strategi untuk menunjang kelancaran dalam penyerangan. Nelson dan pimpinan markas di sana yaitu Kolonel Mulholland berdiskusi untuk berbagi informasi mengenai Al-Qaeda sekaligus Taliban. Mulholland mengungkapkan, untuk meringkus Al-Qaeda, Nelson harus melumpuhkan Taliban yang merupakan poros pertahanan dari Al-Qaeda. Mulholland sendiri telah beraliansi dengan panglima perang Afghanistan yang bernama Dostum, yang saat ini dia sedang berusaha menduduki kota Mazar, wilayah utara, di mana pada misi ini kelompok Nelson dikirim selama 21 hari untuk memberi dukungan kepada Dostum agar misi Dostum untuk menduduki kota Mazar dapat tercapai dengan lebih mudah. Pada tengah malam, tim Nelson yang berjumlah 12 orang pun menuju ke helikopter militer yang di dalam perjalanan ke titik antar. Mereka harus terbang di ketinggian 25.000 kaki guna melompati gunung untuk dapat memotong waktu sehingga mereka dapat mencapai ke titik antar masih dalam keadaan gelap gulita guna meminimalisir kontak senjata dengan musuh. Di markas, agen Amerika pun memberikan informasi bahwasannya di wilayah utara, Amerika memiliki aliansi dengan dua jenderal yaitu Dostum dan Atta. Dua kelompok pemberontak Taliban ini memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu meringkus Taliban, akan tetapi dua panglima ini ternyata bermusuhan, yang mana itu menjadi situasi yang complicated lagi bagi Nelson, karena pada faktanya tim Nelson sendiri di sini memiliki tiga musuh, yakni Al-Qaeda, kedua Taliban, yang ketiga adalah pasukan Atta sendiri. Di hari kedua misi, mereka kedatangan Jenderal Dostum lengkap dengan pasukan dan kudanya untuk menyambangi tentara Amerika, sehingga momentum kali ini harus dimanfaatkan oleh tim Nelson untuk menarik simpati Jenderal Dostum. Sebagai tamu yang menjunjung tinggi adat ketimuran, Nelson memberikan upeti berupa minuman fermentasi, di mana setelah melihat minuman itu Jenderal Dostum sumringah, dan sejak pada saat itu juga dia mulai berbicara menggunakan bahasa Inggris, yang bahkan kemampuan bahasa Inggris ini tidak diketahui oleh agen Amerika lain. Jenderal Dostum dan Nelson pun sepakat untuk bertukar keuntungan, yang mana Nelson akan memberikan serangan udara kapanpun Dostum mau, sehingga pihak Amerika tidak perlu menurunkan banyak pasukan untuk menduduki kota Mazar. Untuk menuju ke markas Taliban, mereka harus menempuh perjalanan selama 5 jam menggunakan kuda, dan mau tidak mau, tim Nelson harus dipecah menjadi dua dikarenakan kuda yang disiapkan Dostum hanya ada 6 ekor. Nelson pun memerintahkan Spencer dan 5 orang lain untuk tetap tinggal, sedangkan Nelson dan 5 orang lain akan menunggangi kuda menuju ke wilayah Taliban. Perjalanan Nelson tidaklah mudah dikarenakan medan pegunungan yang tidak bersahabat, sehingga di saat senja mulai memberikan salam, pasukan Dostum dan Nelson pun memutuskan untuk beristirahat di Goa Chobaki yang terletak di balik gunung.
Di tempat lain, Mulholland menyesalkan keputusan Nelson ketika dia mengetahui bahwa Nelson memecah timnya menjadi dua. Mulholland menilai keputusan Nelson ini memiliki resiko yang sangat tinggi, akan tetapi Mulholland sendiri mencoba percaya kepada Nelson bahwa apa yang dilakukannya untuk keberhasilan misi ini. Mari Patrick bawa kalian sebentar ke wilayah Taliban. Kita diperlihatkan kekejaman Mullah Razan yang sedang marah besar dikarenakan ada seorang ibu dan ayah yang sedang dihukum oleh Mullah Razan dikarenakan memberikan buku kepada anak perempuannya, di mana Mullah Razan sendiri melarang keras anak perempuan di bawah 8 tahun untuk mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non-formal. Di hari berikutnya, Nelson dan Dostum pun pergi ke ujung wilayah basecamp untuk memukul mundur musuh yang telah memulai memperluas kekuasaannya. Untuk mempermudah manuver Dostum, Dostum pun meminta Nelson untuk menjatuhkan bom ke wilayah tersebut. Koordinat yang dikirim Nelson ke tim udara nampaknya tidak akurat sehingga mau tidak mau Nelson harus mendekati titik serang demi bisa mendapatkan koordinat yang presisi. Ya, walaupun dalam mendekati titik serang tersebut, dia harus dihujani peluru sebagai tanda salam kenal dari pasukan musuh. Dari markas, Mulholland nampaknya kurang gembira melihat progres Nelson dalam melakukan misinya yang relatif lambat, yang mana dia mengutus anak buahnya untuk membentuk tim kedua yang bertugas untuk memukul Taliban dari sisi lain agar misi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Hari berganti, kedua pasukan aliansi pun sudah berada di lokasi dan bersiap untuk menduduki kota basecamp. Untuk mempermudah pendudukan kota basecamp, Nelson kembali meminta dukungan udara yang setelah bom berhasil dijatuhkan, Dostum dan pasukannya pun bergegas untuk menduduki wilayah pertahanan basecamp. Di tengah menduduki wilayah tersebut, Nelson dikejutkan dengan adanya tank yang muncul dari pihak Taliban yang mana membuat Nelson dan timnya pun harus ikut campur dengan turun ke medan pertempuran untuk memerintahkan Dostum untuk menarik pasukan dikarenakan Nelson menilai Dostum dan timnya akan kalah melawan tank yang sudah bersiap untuk menyerang. Di Gua Chobaki, Nelson mendebat Dostum apabila misi tadi tidak lebih dari misi bunuh diri, dikarenakan Nelson sendiri menilai pasukan berkuda bakal kalah telak melawan pasukan bersenjata tank. Pada malam harinya pun Dostum menjelaskan kepada Nelson bahwa Taliban ini disuplai senjata dari pihak rahasia yang tidak pernah diketahui secara persis jumlah dan jenisnya melalui celah sempit di antara bukit. Untuk memotong pasokan senjata dan logistik Taliban, mereka harus menutup wilayah tersebut dengan cara meledakkan tebingnya dengan bom yang mana itu bukan perkara yang mudah. Selain medan perjalanan yang sulit, di celah sempit tersebut tidak akan ada sinyal sehingga bantuan tidak bisa datang apabila mereka dalam kondisi yang terjepit. Melihat kondisi saat ini, Nelson pun memerintahkan Dill dan 2 orang lagi untuk menutup jalur tersebut. Ya, walaupun dengan risiko yang sangat besar, mereka tetap optimis bisa menutup celah tersebut dan kembali ke Gua Chobaki dengan selamat. Pada hari selanjutnya, Nelson memerintahkan kepada Spencer dan yang lain menuju ke Gua Chobaki untuk membantu penyerangan ke area basecamp, dikarenakan Dill dan 2 orang yang lain berpisah untuk menjalankan misi peledakan di celah sempit. Akibat perjalanan panjang, Spencer mengalami luka di area buritan sehingga pada saat melakukan penyerangan kembali, dia ditugaskan di atas untuk memimpin pasukan Reaper sekaligus pemanggil bantuan udara jika diperlukan. Tanpa istirahat, tim Spencer mengikuti serangan kembali ke kota basecamp di mana pasukan Taliban yang tersisa menyerang balik pasukan dari Dostum sekaligus Nelson. Perang senapan jarak dekat pun berlangsung dengan cukup singkat, mengingat pasukan Taliban yang beberapa hari ini digempur melalui serangan udara ditambah roket launcher yang diluncurkan Dostum membuat keadaan pada kontra senjata kali ini yang dimenangkan aliansi Dostum dan Nelson diikuti dengan Dill dan timnya pun dapat menutup celah sempit yang menjadi jalur logistik utama Taliban menuju kota basecamp. Tim Nelson yang sedang bermukim di Gua Sulgareh mendapatkan informasi dari pusat bahwasannya dari pihak pusat sendiri telah mengirimkan pasukan yang bertugas untuk membantu merebut kota Mazar melalui Panglima Pemberontak Atta yang merupakan musuh dari Panglima Dostum. Nelson pun mengabarkan berita ini kepada Dostum yang mana setelah mendengar berita tersebut, Dostum memutuskan untuk pergi dan tidak akan ikut bertempur lagi karena dia merasa dikhianati oleh Amerika.
Dengan kepergian Dustom membuat misi yang dijalani Nelson dan timnya pun akan jauh dari kata berhasil. Kalah jumlah akan menjadi kendala tim utama Nelson, yang mana tim Nelson sendiri memutuskan untuk tetap komit pada misi ini, ya walaupun nyawa akan menjadi taruhannya. Nelson pun membagi tugas dengan memerintahkan Spencer untuk fokus menjadi menara kontrol dan pemanggil bantuan udara di bagian barat, sedangkan Dil dan dua rekannya yang lain akan menyerang dari sisi utara, dan sisanya akan menjadi tim sniper yang melindungi Nelson dan Jackson yang berada di garda depan. 15.000 pasukan Taliban harus dilumpuhkan untuk memenangkan pertempuran pada kali ini, yang mana serangan dimulai dengan serangan udara yang berhasil mengenai sebagian besar senjata berat Taliban. Serangan kedua pun dilakukan kembali diluncurkan, akan tetapi Spencer kedatangan musuh yang menyerahkan diri dan tiba-tiba lokasi seluruh tim Dil pun ternyata sudah diketahui oleh pihak Taliban, yang lagi-lagi mereka harus terlibat kontak senjata yang walaupun kalah jumlah, tim Dil dapat mengimbangi perlawanan pasukan Taliban. Di lokasi Nelson berada, dia dikejutkan dengan kedatangan Dustom yang kembali bergabung untuk memukul mundur pasukan Taliban, yang situasi ini menjadi angin segar untuk tim Nelson dikarenakan Dustom dan pasukannya sudah terbukti mumpuni dalam melakukan pertempuran jarak dekat melawan Taliban. Kabar tak terduga datang dari Dil yang memberikan informasi kepada Nelson bahwa di utara terdapat peluncur rudal yang sudah terisi penuh dengan roket yang telah bersiap menembak tebing yang merupakan tempat pasukan Nelson dan Dustom berada. Sementara di sisi lain, tim Nelson diserbu oleh banyaknya pasukan Taliban yang sudah jelas itu menjadi keadaan yang terjepit bagi tim Nelson. Akan tetapi kondisi itu dapat seketika berbalik ketika tim tersebut meminta dukungan udara, yang sudah jelas pasukan Taliban di area tersebut lenyap seketika. Melihat kebiadaban roket musuh yang tidak terkendali, Nelson melakukan aksi nekat dengan akan melumpuhkan roket itu dari jarak dekat. Nelson pun diikuti oleh tim Dustom maju ke garis depan untuk melumpuhkan rudal tersebut, di mana dengan mengendarai kuda, tim Nelson dapat bergerak cepat dan gesit dalam melumpuhkan pasukan Taliban beserta pelontar roket yang menjadi halangan terbesar tim Nelson. Sadar akan kekalahannya, Mullah Razan pun gerasa-gerusu kabur dari lokasi tersebut dengan membawa mobil, dan yang ketika mobil tersebut menabrak puing-puing tank, tiba-tiba setelah pertempuran usai, Nelson pun memanggil bantuan helikopter medis untuk menjemput Spencer, di mana walaupun Spencer dalam kondisi yang jauh dari kata prima, dia tetap bisa bahagia karena misi ini dapat selesai dengan sempurna tanpa ada korban jiwa dari tim Nelson. Khawatir dengan bentrokan yang terjadi antara Panglima Dustom dan Atta, Nelson pun pergi ke kota Mazar, yang di sana Nelson dikejutkan dengan kebijaksanaan Dustom untuk menjadikan Atta sebagai pemimpin di kota Mazar. Setelah berhasil menjalankan misi dengan sempurna, tim Nelson pun diboyong kembali ke markas darurat untuk melapor kepada Mulholland. Lalu setelahnya mereka pun menerima liburan 1 musim penuh guna menjalani pendinginan mental agar mereka siap kembali menjalani hidup berbaur dengan warga sipil. Dan film pun tamat. Terima kasih telah mengikuti alur cerita pada film kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur dan menemani kalian di sela menjalani aktivitas. Sekian video kali ini. Patrick beserta kru undur diri. Bye-bye.